Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Prof. Andri akan membahas sistematika proposal tesis kualitatif. Ya, seperti apa kita menyusun proposal tesis kualitatif. Nah, biasanya tesis kualitatif itu kita mulai dari judul ya. Judul itu diharapkan bisa mengandung unsur tema atau topik penelitiannya apa, kemudian fokusnya pada bagian mana, kalau dimungkinkan ada solusinya berbasis apa, menggunakan teori apa, menggunakan model apa, silakan, dan lokasinya atau lokusnya, ya tempat penelitian atau waktu, ya mungkin bisa periode tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu di judul. Lalu selanjutnya bab 1 ya, pendahuluan. Di proposal Anda ini pendahuluan biasanya kita mulai dari adanya latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, paling tidak Anda isi 4 unsur ini. Yang pertama, Anda uraikan fenomena atau permasalahan yang melatar belakangi penelitian, ya. Ini merupakan kegelisahan akademis Anda sebagai seorang peneliti. Anda melihat realita boleh, atau Anda melihat penelitian terdahulu ada teori yang kemudian Anda merasa bahwa ini bisa menjadi sebuah pintu masuk Anda untuk melakukan penelitian. Boleh juga dari situasi nyata, di mana Anda melihat antara teori dengan praktek tidak sesuai, antara harapan dengan kenyataan tidak sejalan. Ya, Anda uraikan dulu fenomena itu. Setelah Anda uraikan fenomenanya, Anda tunjukkan buktinya bahwa fenomena atau permasalahan yang melatar belakangi penelitian Anda memang ada dan sesuatu yang urgen untuk dibahas. Nah, bukti-bukti itu bisa Anda perkuat dengan data statistik ya. Mungkin ada data BPS menunjukkan sekian, data OJK menunjukkan sekian gitu ya. Data BI menunjukkan sekian ya, data Kementerian UMKM misalnya menunjukkan sekian. Jadi Anda tidak cukup hanya menunjukkan ada fenomena atau masalah tapi tidak punya bukti. Jadi Anda tunjukkan buktinya dengan menggunakan data-data pendukung ya, data-data pendukung. Bisa dari data sekunder, bisa pendapat ahli, ya yang penting ada, kita lihat masalahnya itu Anda tunjukkan, fenomenanya, lalu buktinya benar bahwa masalah itu ada dan kemudian masalah itu memang urgen untuk dibahas ya. Kemudian setelah itu pada paragraf berikutnya Anda tunjukkan kesenjangan penelitian, sebelumnya ya. Misalnya berkaitan dengan minimnya atau rendahnya inklusi keuangan syariah, sejumlah peneliti sudah membahas tema tersebut. Antara lain misalnya Mister X tahun 2023 menjelaskan bahwa begini begini begini, Mister Y menjelaskan begini begini begini, ya Mister S menjelaskan begini 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 begini. Nah, gitu ya. Nah, namun, yang membahas tentang inklusi keuangan memiliki pengaruh terhadap ini, masih belum, ada atau masih minim. Nah, di situ ya, jadi paragraf ketiga itu Anda tunjukkan, kesenjangan penelitian yang menjadi celah, penelitian Anda, sehingga nampak penelitian Anda adalah penelitian baru, ya. Kemudian Anda tegas lagi di paragraf keempat, yaitu Anda mau mengidentifikasi, Anda tuliskan di situ, di antara tema yang Anda bahas itu, fokus penelitian Anda di mana, ya. Anda tetapkan saya mau meneliti di sini di sini di sini di sini, ya, sehingga research question-nya bisa kelihatan, di bagian akhir-akhir dari, penulisan tesis Anda. Ya, jadi tesis itu di latar belakang masalah minimal isinya 4. Satu, fenomena empiris, kedua, referensi penelitian terdahulu yang sudah membahas tentang tema kegelisahan Anda, kemudian kesenjangan penelitiannya, apa yang baru yang belum diteliti oleh penelitian, sebelumnya, yang kemudian Anda mau isi, kemudian Anda tegaskan, ya, kira-kira aspek yang mau Anda bahas itu fokus penelitiannya di mana, atau pertanyaan penelitian itu apa, ya di situ. Jadi identifikasi masalah Anda lakukan di ujung, bab latar belakang masalah. Nah, lalu biasanya di bab 1, 2 ada rumusan masalah. Anda menuliskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab ya. Ada pertanyaan pokok mungkin, lalu ada pertanyaan turunan ya, bisa jadi ada 5 pertanyaan Anda tulis di situ, silahkan. Ya, biasanya berbentuk pertanyaan, bisa deskriptif atau
eksploratif ya, tapi ingat ya ada level-levelnya. Kalau level S1 mungkin masih boleh apakah, tapi level S2 sudah mulai, bagaimana ya. Kalau level S3, ini sudah mulai cerita bagaimana menghasilkan ya, menghasilkan model atau metode ya. Sudah bicara tentang, mengapa dia, gitu. Nah, lalu, 1.3 tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah, ya. Jadi kalau rumusan masalah ada 4, maka tujuan penelitian adalah 4, karena tujuan ini menggambarkan hal yang ingin dicapai dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah Anda. Nah, kemudian, eee, manfaat penelitian, ada yang teoritis dan ada yang praktis. Dua berisi kajian pustaka. Pada penelitian kualitatif, kita mulai dari kajian teori. Anda paparkanlah teori-teori yang relevan dengan penelitian, baik grand teorinya, middle teorinya, maupun apply teorinya. Kemudian sebutkan dan jelaskan konsep-konsep utama, karena ini penelitian kualitatif ya, konsep-konsep utama itu menjadi sangat penting. Termasuk bagaimana hubungan teori dengan fokus penelitian Anda. Pada dua-dua, mulailah Anda bahas penelitian terdahulu. Lakukan tinjauan terhadap penelitian yang relevan sebelumnya. Jadi jangan hanya Anda meletak-letakkan saja bahwa si A sudah meneliti tentang tema tersebut, si B, tapi Anda harus melakukan perbandingan ya. Jadi bandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi tidak boleh hanya diletakkan saja, tapi harus ada perbandingan. Kira-kira persamaannya dengan penelitian yang sedang Anda lakukan apa, lalu perbedaannya apa. Jadi kelihatan di situ. Nah, termasuk Anda melakukan identifikasi kesenjangan penelitian. Jadi dari penelitian terdahulu itu, Anda mampu melakukan identifikasi setelah penelitian Anda. Kemudian 2, 3 tuliskan kerangka pemikiran, yaitu menggambarkan konsep yang menjelaskan hubungan antar variabel atau fenomena yang Anda teliti. Bisa jika diperlukan sertakan bagan atau diagram untuk memperkuat konseptual penelitian Anda. Nah, lalu di bab 3 penelitian kualitatif, ada metode penelitian. Ada 5 yang mesti Anda masukkan dalam penelitian kualitatif ya. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jelaskan bahwa penelitian Anda menggunakan metode kualitatif. Ya, apakah jenis penelitian studi kasus, fenomenologi, etnografi, ya, dan sebagainya. Kemudian lokasi dan subjek penelitian, ya, sebutkan lokasi penelitian secara spesifik di mana. Kemudian subjek dan partisipan penelitian dan kriteria pemilihannya. Ingat kalau penelitian kualitatif tidak pakai sampel, tapi dia menggunakan subjek atau partisipan atau informan dan kriteria pemilihannya masih ada. Karena penelitian kualitatif itu kata kuncinya ada di data. Kemudian yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Wawancara kah, observasi kah, dokumentasi kah, itu Anda tuliskan siapa metodenya. Kemudian alat atau instrumen penelitian yang digunakan itu apa saja. Kemudian teknik analisis data Anda menggunakan teknik analisa apa? Reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan, yang biasa disebut dengan triangulasi. Kalau dalam penelitian kualitatif nanti Anda lihat Miles and Haberman berkaitan dengan triangulasi data. Kemudian kalau Anda menggunakan pendekatan tertentu, misalnya analisis tematik atau grounded theory, jelaskanlah secara rinci. Nah, baru yang terakhir, yang kelima, Anda sebutkan uji kredibilitas data Anda seperti apa. Kira-kira strategi untuk memastikan validitas dan keabsahan data Anda seperti apa. Karena ini datanya data kualitatif dan penelitian kualitatif sangat mementingkan data. Apakah menggunakan triangulasi, member checking, audit trail, dan sebagainya. Mesti mampu Anda jelaskan. Nah, di bagian akhir biasa ya Anda cantumkan daftar pustaka, lampiran untuk melengkapi proposal kualitatif Anda.